Kemudian yang positif ada 57 dan negatif ada 3. Dan ini kalau di total positif negatif ada 60, automated dan running manual itu jadi 60, dan pass dan fail jadi 60, dan total sekiranya match ya, jadi ada 60. Pada saat saya melakukan pengetesan pada app cycle ini, saya mulai dari test planning, test analysis and design, test implementation, test execution, dan test completion. Berikut test plan saya ketika saya sudah mendapatkan waktu untuk get confirmation to kick off. Saya mulai untuk mendefinisikan skenario cases saya. Di sini saya hanya membuat apa aja sih skenario yang akan saya tes dan fitur-fitur apa saja yang akan saya tes, dan saya jabarkan skenario tab itu menjadi positif dan negatif. Ini masih di tahap functional test. Lalu ketika saya membuat test planning, saya melakukan sebenarnya itu test design, tapi saya langsung masuk ke tahap test execution, dimana di test design dan test execution itu saya jabarkan kembali dari skenario name yang ada di test plan, saya pecahkan menjadi test tab, test objective, expected result, and actual result. Dari hasil test execution saya menemukan bug report yang kira-kira ini mungkin akan menjadi catatan penting kepada stakeholder dari app cycle. Kurang lebih total finding saya ada 6, bug priority immediate itu ada 0, bug priority high ada 2, bug priority normal ada 4, bug priority low ada seperti ini. Jadi kurang lebih kayak gini, ada 6 yang total finding, di sini ada 0, high-nya ada 2, ini ada 4, dan ini ada 0 yang 0. Dan untuk list bug-nya ada di tabel di sini. Seperti loading notification never stop, itu saya temui. Saya notes ini jadi intermittent. Kemudian user able to edit due date but less than today. Jadi kita bisa buat blast ya, atau apa namanya, di blast ini bisa kurang dari hari ini due date-nya. Terus user attach video, user blank ketika mau download video, ini udah saya perbaiki ya di skenario-nya, di dokumennya. Lalu user publish blast due date but due date-nya less than today, ini sama kayak di comment yang di board. Kemudian user publish but title only space itu bisa. Kemudian user comment blast but when blast incomplete, itu nggak bisa comment blast ketika blastnya itu complete-nya seperti itu. Lalu di test execution itu saya ini fokus di test result notification, ini just only positive case aja di notifications-nya. Di notification itu total skenario itu ada 4, total skenario pass itu ada 4, failed-nya ada 0, dan automate-nya ada 0. Running manualnya 4 dan positifnya ada 4. Test result feature board ini total skenario ada 60, total skenario yang test ada 59 di sini ya. Total skenario failed-nya itu ada 1, terus yang di automate ada 11, yang running manual ada 49, kemudian yang positif ada 57 dan negatif ada 3. Dan ini kalau di total positif negatif ada 60, automated dan running manual itu jadi 60, dan pass dan fail jadi 60, dan total sekiranya match ya, jadi ada 60. Kemudian test result feature group chat itu aku ada 20 skenario, yang pass itu ada 19, yang fail itu ada 1, dan automate ada 13, dan yang running manual itu 7, dan total skenario positif itu ada 17, yang negatif ada 3. Kurang lebih di chartnya seperti ini. Lalu ini terakhir yang fitur blast. Di sini saya ada total skenario 21, total skenario pass ada 18, total skenario failed ada 3, lalu total skenario yang di automate ada 4, yang running manual ada 17, positif dan negatif itu masih ada 18, dan negatifnya ada. Dan ini apabila dijumlahkan sudah sama ya 21. Test completion UT report, ketika saya sudah selesai melakukan pengetesan di test execution itu, saya melakukan end-to-end testing, di mana saya jabarkan hasil resultnya menjadi test completion atau biasanya UT report. Di sini report date-nya tanggal 23, test environment-nya di staging, total cases-nya ada 105, yang di planning saya ada 105 test case, yang dijalankan itu ada 100-an ya. Jadi ini actualnya tested correctly, jadi 101 dibagi dari 105 itu didapatkan 96%. Lalu dari 4 scenario test with non-stopping defect, jadi ini ada bugs di fitur tersebut tapi tidak showstopper. Dari 4 sampai ke 105 itu ada 3,81%, test with showstopper 0%, tested yang masih in progress masih 0%, ya not applicable itu masih 0%, dan yang
yang not tested 0%. Continue, ini startnya aku mulai dari tanggal 8, finish date-nya itu tanggal 23 Oktober. Actualnya udah as expected, dan ini tadi penggambaran dari yang ada di sini. Dari 96% bisa dilihat bagian chartnya seperti ini. Ini hasil dari manual report saya.